salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Oke. Halo dokter cantik, Halo. saya sudah kedatangan dokter cantik lagi ya hari ini. Dokter Ulfa ini sering ya warawiri di podcastnya kawan Diska kayaknya ya. Sudah jadi artis ya sekarang ya. Artis layanan masyarakat. Oh, ya. Nanti kalau jadwalnya penuh bisa calling saya loh, dokter sebagai manajer ya. Oke dokter Ulfa, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Oke. Siap. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih dokter? Akreditasi akreditasi gitu ini ya. Kayaknya jadi momok ya kadang ya untuk petugas-petugas itu kayaknya ya dokter ya. Iya. Karena kalau petugas kesehatan itu dengar akreditasi itu mereka bayanginnya lembur, pusing, Tidur di kantor gitu ya dok. iya, tidur nggak nyenyak. Wadah, berasa dihantui gitu ya Iya, dokter ya. betul. Oke dokter, tapi sebenarnya apa sih akreditasi FKTP itu dok? Jadi akreditasi FKTP itu adalah akreditasi yang dilaksanakan di FKTP. Nah, FKTP sendiri itu sebenarnya ada beberapa sih sebenarnya. Itu ada puskesmas, ada klinik Pratama, terus kemudian ada dokter praktek mandiri, Oke. dokter gigi praktek mandiri, terus kemudian juga ada unit transfusi darah yang Oke. biasanya kita donor darah itu. Nah, itu. Terus kemudian ada laboratorium kesehatan. Oh, Nah, oke. iya. Jadi nggak cuma rumah sakit sama puskesmas aja ya dok ya Enggak, sebenarnya iya, ya, tapi semuanya. juga lab bisa, kemudian tempat transfusi itu Iya, yang donor darah, kemudian itu juga klinik Klinik, ya. dan juga tempat dokter praktek mandiri, ya, dokter gitu ya. praktek mandiri. Nah itu adalah sebuah pengakuan mutu. Oke. Mutu dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKTP yang sesuai dan sudah diatur dengan akreditasi. Jadi itu ada instrumen akreditasinya. Apa saja yang harus dipenuhi untuk penjaminan mutu yang sesuai, mutu yang bagus. Seperti apa sih mutu yang bagus pelayanan kesehatan di FKTP itu? Nah, itu ada instrumennya. Jika sudah memenuhi instrumen itu dan maka diakuilah mutu dari FKTP tersebut. Begitu. Oke. Untuk yang menilai sendiri dokter, ini apakah dari dinas kesehatan setempat atau bagaimana? Enggak. Atau ada timnya tersendiri nih dok? Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan bahwa itu ada tim penilai atau tim survei akreditasi FKTP. Jadi ada lembaga-lembaga survei, nggak hanya rumah sakit yang punya, tapi FKTP itu juga punya lembaga survei yang nanti akan melakukan survei sesuai dengan instrumen akreditasinya FKTP yang kemudian nanti akan datang ke FKTP tersebut menilai apakah sudah sesuai mutu-mutunya itu. Nah, nanti dilakukan penilaian, nanti akan ditetapkan FKTP ini terakreditasi enggak gitu. Guys. Jadi untuk meningkatkan mutu juga, layanan juga gitu ya dokter ya tujuannya ini. Oke dokter, apakah ini tuh wajib untuk FKTP? Apakah ada dasar hukumnya kalau itu memang harus dilakukan gitu dok? Atau boleh nggak sih nggak dilakukan dok? Jadi sebenarnya wajib ya untuk semua FKTP itu melakukan akreditasi karena itu kan penjaminan mutu. Jadi kalau kita lakukan yang sesuai standar, nah maka orang yang datang ke FKTP itu akan jauh lebih yakin gitu ya. Oh ini aku sudah dilakukan yakinnya, ya. sudah dilaksanakan dengan baik, mutunya terjamin nih, oke nih ya, seperti itu. Jadi akreditasi ini sudah ada di Permenkes, awalnya itu pada Permenkes nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi FKTP. Kemudian diperbarui lagi dengan Permenkes nomor 27 tahun 2019 dan kemudian yang terbaru ini nomor 34 tahun 2022. Jadi tahun 2022 kemarin keluar lagi Permenkes tentang akreditasi FKTP ini yang kemudian nanti semuanya akan simultan untuk melakukan akreditasi gitu. Oke, yang kemarin sempat membuat teman-teman kita itu sempat ini ya dokter ya sudah terdoktrin, aduh akreditasi lagi gitu ya. gitu. Oke dokter.
tujuannya dari akreditasi tadi selain meningkatkan mutu layanan dokter, apa aja nih? Nah, jadi di akreditasi itu ada instrumen itu ada banyak ya komponennya, mulai dari mutunya sendiri, terus bagaimana dia mengelola manajemen atau tata kelola dari sebuah FKTP gitu, seperti apa, kemudian bagaimana dia menjamin keselamatan pasiennya, apa sih kejaminan keselamatan pasien gitu ya? Ya, waduh. Jadi dia harus berat ya ini ya. Dia harus memastikan area ya puskesmas, klinik atau tempat praktek itu tidak berbahaya untuk pasien. Mulai dari kita nanti lihat bagaimana ada tempat cuci tangan, terus mungkin tempat untuk pegangan lansia atau yang disabilitas itu yang itu kan untuk mengurangi resiko jatuh. Nah, seperti itu. Nah, itu masuk dalam sistem akreditasi gitu. Jadi kenapa kok sekarang ada pegangan di kamar mandi, pegangan di terus ada tempat untuk jalur kursi roda seperti itu. Itu untuk menjamin keamanan dari pasiennya. Kemudian kalau untuk puskesmas dia ada usaha kesehatan masyarakat, mulai dari posyandu, kemudian bagaimana dia ngecek jentik gitu ya. Seperti itu yang ini lagi maraknya. Jangan lupa ya PSN 3M Plus-nya musim hujan. Promosi lagi nih. Ini termasuk promosi itu termasuk yang dinilai di instrumen akreditasi. Jadi seperti itu. Jadi terus kemudian bagaimana program-program pemerintah itu bisa dijalankan di semuanya. Jadi itu nggak cuma beban dari rumah sakit dan puskesmas, tapi semua klinik, dokter praktek mandiri itu juga menjalankan program-program pemerintah untuk menyehatkan masyarakat. Jadi kita ini sudah mulai bergabung antara pemerintah dan swasta. Untuk menyehatkan masyarakat. Jadi nggak cuma tugas pemerintah aja nih, ayo dong kerja bareng gitu ya untuk menyehatkan masyarakat. Ya. Kerpok di bidangnya masing-masing gitu ya. Oke. Jadi memang ini kompleks ya dokter ya, jadi nggak cuma meningkatkan mutu layanannya aja, tapi memang dimulai dari hal-hal kecil, misalnya tadi tempat pegangan untuk lansia, kemudian ada jalur kursi roda juga gitu ya dokter, memang perlu diperhatikan dan memang harus ada. Harus gitu ada. Ya. Contohnya kayak kecil APAR untuk alat pemadam api ringan itu. Nah, itu dia semua FKTP harus ada. Ini kalau misalnya ada percikan atau konsleting gitu, misalnya harus ada itu kan segera bisa dan jadi terjamin keamanan yang datang. Gitu. Jadi memang sangat-sangat kompleks. Kenapa juga ini akreditasi ini menjadi momok juga ya bagi teman-teman yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit, karena memang detail ya dokter. Iya, detail banget. Jadi memang kita mau menjamin gitu kualitas layanan itu berkualitas, benar-benar baik, mulai dari sumber dayanya itu benar-benar orang-orang yang pas di bidangnya. Jadi ada juga penilaian apakah ini dokter ini sudah sesuai belum dia duduk di sini sebagai dokter, seperti itu. Itu akan ada program credentialing. Nah, itu juga dinilai. Jadi dia apakah memang dokter ini udah layak gitu, ada SIP-nya, ada SOP-nya dalam pelaksanaannya. Jadi pasti nanti kalau semua Vaskes itu, fasilitas kesehatan itu diakreditasi, layanannya bisa semakin baik. Semakin berlomba-lomba gitu ya dokter ya, untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, dokter. Tadi kan sudah disampaikan ya, bahwa memang itu detail. Nah, detailnya itu apakah cuma hanya cross check aja nih, lewat kertas, ini udah, apakah juga ada wawancara juga dok sebenarnya? Nah, jadi prosesnya itu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Jadi itu dalam satu vaskes ya dok? Jadi yang pertama itu semua dokumen, mulai dari standar pelayanan, kemudian SOP, kemudian SK surat keputusan, kemudian dari pimpinan, kemudian dan semua bukti itu diupload dulu. Biasanya kita upload dokumen, kemudian nanti dicek sama surveyornya, kemudian dalam 1 hari itu cek dokumen. Nah, kemudian bisa turun ke lapangan. Nih barang yang katanya tadi dilaksanakan ini ada nggak sih nyatanya di klinik, ada nggak sih di puskesmas, atau ini cuma kertas doang nih, udah bikin kertas aja nih, nggak ada buktinya gitu ya. Terus kemudian nanti juga surveyor itu bisa tanya loh sama pasiennya,
kamu tahu nggak sih sebenarnya di sini ada program ini, ada program itu, ada nggak sih pemeriksaan jentik, ada nggak sih petugas yang ngajarin cuci tangan kayak gitu. Banyak itu, jadi di cross check kan ke pengunjungnya. Kalau misalnya ada puskesmas ada kader, maka di cross check kan ke kadernya. Nanti seperti itu, jadi dia nggak hanya tanya sama petugasnya, kalau petugasnya kan bisa bohong ya. Tapi kalau pasiennya nggak mungkin ya. Jadi nanti pasti juga ditanyain, kalau nanti ditanyain teman-teman kawan yang mungkin nanti ketemu surveyor terus mau ditanyain, ya berilah jawaban yang bagus gitu ya. Yang sesuai dengan kenyataan. Terus yang ditanya ini luar kota ternyata, Dok. Semakin deg-degan gitu ya. Justru itu nyata kalau ada ya, puskesmas itu baik. Artinya orang luar kota kan mau tuh datang ke puskesmas kita. Artinya kualitasnya kita oke. Jadi semakin baik kualitas kita, maka orang itu yang jauh pun akan mau datang ke fasilitas kita, fasilitas layanan kita. Jadi kita bisa berbangga diri dong, bangga loh saya. Jadi bukan seperti itu. Jadi dengan semakin meningkatnya kualitas layanan kesehatan di tempat kita, maka pasien itu akan memilih kita begitu. Karena kan sekarang fasilitas kesehatan itu banyak ya. Jadi dengan meningkatnya kualitas kita, maka pasien akan memilih ke tempat itu. Dan itu merupakan suatu keuntungan bagi yang fasilitas kesehatannya, juga keuntungan buat pasiennya, kan akan mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Yang baik ya. Kota Madiun gitu lah ya kan? Iya dong. Apa yang jelek di Kota Madiun? Nggak ada. Memang dokter ini memang dokternya ada. Oke dokter, tadi kan sudah disampaikan ya beberapa untuk manfaat sendiri dokter. Apakah hanya untuk meningkatkan mutu aja nih bagi vaskesnya, atau memang ada manfaat lagi untuk masyarakat tadi selain untuk meningkatkan menjamin keselamatan pasien juga nih dokter? Apa aja nih? Jadi selain itu tadi untuk Dinkes, misalnya untuk dinas kesehatan itu salah satu metode untuk melakukan pembinaan gitu ya, karena kan tugasnya dinas kesehatan itu membina seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu nggak dibiarkan aja melayani semaunya gitu ya, agar tetap kualitasnya terjaga. Jadi itu fungsi pembinaan dari dinas kesehatan. Nah, jadi dinas kesehatan itu bisa melakukan pembinaan dengan baik begitu. Nah, itu untuk dinas kesehatannya. Nah, untuk vaskesnya otomatis tadi ya, jika kualitasnya baik, meningkat, maka dia akan melakukan sesuai dengan standar. Nah, itu akan membuat aman untuk petugas kesehatannya. Petugas kesehatan menjalankan yang sesuai standar sehingga aman baik untuk petugasnya maupun aman untuk pasiennya. Gitu. Jadi nggak hanya untuk untuk vaskes, untuk mana kalau mutunya baik, nah pasiennya juga akan datang ke vaskes tersebut. Memberikan keuntungan juga ya dokter. Keuntungan juga untuk pemilik vaskes. Nah, untuk masyarakat seperti tadi tuh aman, nyaman, menyenangkan, pasiennya cepat sembuh gitu ya. Dokter satu ini memang beda ya cara promosinya ya. Alis, tapi masuk ya. Oke dokter. Tapi selain tadi ya dan manfaat, tadi apa ada strata nih atau tingkatan untuk FKTP akreditasi ini dok? Jadi akreditasi itu ada 4 strata ya. Ada yang dasar, itu artinya dia paling rendah tuh, paling sedikit nilainya gitu. Ada yang pratama, itu yang nomor 2 dari bawah, terus kemudian madya, utama, terus paripurna. Oke. Nah, jadi pilih yang mana? Otomatis kita pilih yang paripurna dong ya. Paripurna tuh udah yang paling tinggi strata bintang 5 tuh ya. Enggak bintang 7 ya dokter? Enggak dong. Ya. Jadi dia udah vaskes itu udah bintang 5 nih. Kayak rumah sakit itu juga yang paripurna lah yang punya bintang 5. Jadi fasilitas kesehatan puskesmas, klinik, dokter praktek mandiri itu juga punya bintang 5. Dia paripurna akreditasinya. Artinya apa? Dia menjalankan semua sistem pelayanan sesuai standar, kualitasnya dipastikan bagus, aman, terjamin gitu. Seperti itu. Jadi
pilihlah gitu ya vaskes yang punya bintang 5. Nggak cuma hotel loh ya yang punya bintang 5, puskesmas juga punya loh. Dokter praktek mandiri klinik juga punya, lab juga punya nanti yang ada yang bintang 5. Oh, serasa masuk hotel kan ya. Berarti layanannya ini pasti bagus ya, Dok. Kalau sudah bintang 5 ini berarti layanannya pasti bagus. Untuk di Kota Madiun sendiri, Dok. Bagaimana? Untuk vaskes di Kota Madiun sendiri, Dok. Oke. Jadi seluruh puskesmas kita udah akreditasi sebenarnya. Jadi ada 2 puskesmas kita yang udah paripurna tuh. Yang udah bintang 5 ya? Iya, bintang 5 yaitu Puskesmas Mangguharjo dan Puskesmas Tawangrejo. Sedangkan 4 puskesmas lainnya yaitu Banjarjo, Demangan, terus kemudian Ngegong dan Sukosari itu masih utama atau bintang 4. Jadi selisihnya sedikit ya, Dok sedikit. ya. Itu dulu malah sebelum itu malah masih madya, ada yang masih dasar. Jadi pertama itu, jadi ini sudah mulai menaikkan. Ya, jadi mungkin masyarakat sudah mulai kelihatan ya apa namanya pelayanannya, gimana kita meningkatkan kualitas mutu dari layanan puskesmas itu. Pastinya puskesmas sudah berbeda. Lihat ada taman bermain di puskesmas jangan sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada. Ya meskipun pandemi kemarin sempat tutup ya. Karena pandemi sudah mulai dibuka lagi ya. Segalanya ya. Berubah segalanya ya, gitu. Jadi pandemi itu memang luar biasa ya. Ada tempat untuk tempat menyusui, Bu, menyusui seperti itu. Jadi kemudian ada yang puskesmas tuh sudah mulai nempelin stiker tuh biar nggak takut anak-anak di tempat dokter gigi gitu. Itu juga salah satu dari hasil akreditasi dari FKTP. Bisa dilihat juga dari rumah sakit. Rumah sakit kan juga sudah semakin canggih tuh menggunakan antrian online. Iya, betul. Nah, seperti itu. Kemudian obatnya juga diantar gitu ya, Dok. Betul. Itu sih Kota Madiun memang oke. Itu bagian dari akreditasi rumah sakit. Jadi dengan semakin melakukan akreditasi dia semakin baik layanannya. Karena semakin ada penilaian-penilaian mungkin ada yang kurang, kemudian diperbaiki gitu ya, Dok. Oke, Dokter. Kalau sudah paripurna, kalau sudah bintang 5 nih, Dok, itu sudah selesai, apakah nanti akan diakreditasi lagi, Dok? Oh, ya enggak. Jadi untuk rumah sakit itu ada tiap 3 tahun, tapi untuk dulu puskesmas juga tiap 3 tahun sih. Cuma ini peraturannya baru tahun 2022 ini akhirnya untuk FKTP ini setiap 5 tahun sekali. Jadi tiap 5 tahun itu dicek kembali apakah memang masih bagus kualitasnya. Even sebenarnya nanti di antara tahun-tahun itu tetap ada pembinaan dari tim surveyornya itu untuk tetap mempertahankan kualitas, dan mungkin terutama dari Dinkes juga akan ada pembinaan untuk seluruh FKTP ya, untuk kemudian tetap melaksanakan program-program akreditasi dengan sesuai dengan standar yang udah ditetapkan begitu. Jadi biar nggak habis akreditasi terus melempem lagi gitu ya. Yang tadinya bintang 5 bisa turun bintang 2 gitu, enggak ya, Dok? Kalau bisa tetap bintang 5. Jadi pada saat 5 tahun kemudian dia tetap bintang 5 gitu. Oke, Dokter. Ini kalau misalkan nih ya ada FKTP yang belum pernah akreditasi. Nah, ini caranya gimana nih, Dok? Apakah datang mendaftar ke Dinas Kesehatan atau bagaimana nih, Dok? Oh, enggak dong. Sekarang udah canggih. Zaman sekarang nggak ada daftar-daftar datang ke Dinkes. Iya, karena dokternya sibuk ya. Udah nggak dokter industri soalnya ya, sibuk syuting. Udah nggak perlu datang ke Dinkes. Sekarang semua ada dalam genggaman. Ini iklan apa lagi, Dok? Iklan HP? Iya. Jadi pertama FKTP itu harus registrasi, daftar dulu ke Kementerian Kesehatan. Oh, begitu. Jadi bukan bisnis ilegal, bukan bisnis. Ngeri ya ini ya. Registrasi. Jadi setelah mendapatkan izin untuk operasional, dia melakukan registrasi fasilitas pelayanan. Nah, setelah registrasi dia akan mendapatkan sertifikat. Nah, dilakukan di https://registrasivariankes.kemenkes.go.id. Nanti kemudian dia akan melakukan pendaftaran di aplikasi lagi nih, namanya https://dfo. Apa itu, Dok? DFO, Dok? Aplikasinya Kemenkes juga yang untuk ya, mendaftar akreditasi ya. Nanti dia akan dapat sertifikat, bisa unduh sertifikat kalau sudah registrasi, bisa ditempelkan di dinding bahwa saya ini sudah terregistrasi loh, bukan Fasiankes
abal-abal gitu. Ya, aduh. Udah terregistrasi tuh. Nanti kemudian dia akan mendaftar akreditasi, memenuhi syarat-syarat untuk pendaftaran akreditasi di aplikasi tersebut. Nah, kemudian nanti akan di-approve oleh surveyor akreditasi FKTP yang pakai aplikasi lain lagi namanya sinaf.kemenkes.go.id. Sekarang udah nggak ada zamannya datang-datang bawa kertas ya, bawa kertas banyak. Mana ini buktinya? Enggak ya dok ya. Ada dok. Jadi nanti langsung FKTP melakukan itu semua dengan aplikasi. Udah zamannya canggih sekarang. Hanya dalam satu genggaman ya. Itu, nggak perlu lah. Nggak perlu cari dokter Ulfa ya, karena beliau ini dokter industri, jadi banyak syutingnya. Oke. Jadi tadi dok, kalau ada FKTP yang mau mendaftar, tadi harus melalui registrasi dulu ya. Registrasi. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat, kemudian mendaftar lagi di DFO gitu ya. Kemudian habis itu di Sinaf gitu ya, kan. Nanti Sinafnya yang akan meng-approve surveyornya. Jadi dia langsung daftarnya di DFO aja. Oh, hanya sampai di DFO gitu ya. Aja. Oke, mungkin terakhir dok, ada pesan untuk para FKTP di luar sana yang belum mendaftarkan akreditasi dok? Oke, pertama lakukan registrasi dulu. Kalau kemudian lakukan pendaftaran. Nanti kalau kesulitan bisalah hubungi kita Dinkes. Oh saya kesulitan nih dok, nggak bisa registrasi, hubungi saja saya. Oh saya nggak bisa nih dok daftar akreditasi, hubungi kami. Kami siap membantu seluruh FKTP di Kota Madiun untuk menyukseskan akreditasi, meningkatkan mutu FKTP sehingga seluruh masyarakat Madiun mendapatkan layanan paripurna bintang 5. Oke dokter, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama, Mbak Sari cantik. Oh iya, dokter Ulfa juga cantik ya, karena dokter industri itu memang harus cantik gitu ya dok. Iya dong. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Semoga nanti info hari ini dapat menggugah nih para FKTP di luar sana yang belum mendaftarkan akreditasi untuk ikut mendaftar akreditasi ya. Jangan takut lembur dan jangan takut untuk tidur di kantor gitu ya dok? Enggak lah, enggak gampang ya? akreditasi sekarang. Semua dalam genggaman. Oke, terima kasih kawan Diska. Semoga info ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di info selanjutnya. Bye-bye.